Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu dalam program kali ini. Izinkan saya berbicara kepada semua saudara untuk kita bisa menggali bagian dari firman Tuhan dalam surat Filipi pasal pertama ayat 29. Menarik buat kita simak karena bagian ayat ini tidak asing bagi setiap kita dan perlu kita semua memahami dan mengerti. Inilah bagaimana firman Tuhan katakan tentang diri kita yang percaya kepada Tuhan. Ada sebuah proses kehidupan yang perlu kita jalani, ada konsekuensi dari iman kita kepada Kristus. Dan apa yang Tuhan katakan, apa firman Tuhan sampaikan dalam suratan Filipi pasal pertama ayat ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Alkitab sudah menyampaikan bahwa kepada kita semuanya, semua karena kasih karunia. Ketika setiap kita percaya kepada Kristus, itu adalah kasih karunia Tuhan, ya. Tapi kita perlu mengerti tidak hanya berhenti sampai di situ. Alkitab menjelaskan, melainkan juga ini ada kaitannya, ada hubungannya antara bagian pertama dengan bagian yang kedua. Alkitab menjelaskan, melainkan juga untuk menderita, ya, untuk Dia. Bagaimana kita bisa menderita bersama dengan Dia? Saya tidak mengerti sekali lagi apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Yang dikatakan penderitaan, di bagian lain dikatakan penderitaan yang kita hadapi itu ada sesuatu yang biasa. Karena ketika kita mengalami hal demikian, ada tangan Tuhan, ada Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Ada kuasanya yang tidak pernah terbatas dengan apapun juga, itu sanggup untuk melepaskan Anda dan saya. Ada banyak tokoh Alkitab, ya, ketika mereka mempertahankan imannya, ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan, ada penderitaan memang, ya, ada kesakitan, ada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia prediksi, yang dikatakan bahwa itu bagian dari setiap pengiringannya. Tapi selalu ada kekuatan Tuhan, selalu ada jamahan Tuhan, bahkan saya katakan selalu ada mukjizat Tuhan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Semua kita tahu Anda diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi Alkitab menjelaskan semua karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Di momen Natal ini momen dimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang dahsyat itu hadir buat kita, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan jamahan yang baru bagi setiap kita. Gereja Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita, Tuhan mengaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, itu juga hal yang luar biasa. Tapi bagian lain adalah menderita, ya, untuk Dia, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Hari ini saya tidak mengerti seberat apa yang sementara Anda hadapi, bentuk penderitaan seperti apa yang kau hadapi. Mungkin juga ada rintangan di tengah-tengah komunitas pekerjaan, ada juga mungkin hal-hal yang memberatkan di tengah-tengah medan pelayanan kita, atau juga mungkin ada intimidasi yang Anda terima dari oknum-oknum lain yang di luar dari kita. Sekali lagi saya tidak mengerti, percaya semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Ucapkan syukur dengan apapun yang kau hadapi. Percaya bahwa ada kekuatan Tuhan. Ucapan syukur akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya, mulut kita akan agungkan untuk memuji Tuhan. Seluruh kehidupan kita di dalamnya ada ucapan syukur, berterima kasih buat semua hal yang Tuhan bentangkan bagi kita, yang Tuhan luaskan bagi setiap kita. Saya percaya bahwa momen Natal ini akan menjadi momen yang luar biasa karena kita memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita tahu ayatnya di mana, tapi juga kita memahami ketika kesulitan datang, ketika mungkin penderitaan itu datang, anggaplah itu bagian dari pengiringan kita kepada Kristus. Berbicara kesulitan, semua orang punya kesulitan, semua orang juga punya masalah, semua orang juga punya beban dalam hidupnya. Tapi seberat apapun yang kau hadapi, mari saya mengajak kepada semua saudara, tetap kita bersandar, bergantung penuh kepada Tuhan. Naikkan doa kita kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hatimu tetap dilimpahi dengan ucapan syukur. Itu akan membuat kita semakin percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan untuk mengangkat kita
untuk melepaskan kita, bahkan memberikan pertolongannya yang dahsyat bagi Anda dan saya. Puji Tuhan. Ini renungan firman Tuhan buat kesempatan kali ini. Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Ada orang-orang, ada hati-hati yang dikuatkan kembali, dimampukan kembali untuk tetap berpijak ya di atas kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati semua kita.